Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Bab 6. Cakar dan Daun Teh. Waktu Harry, Ron, dan Hermione memasuki aula besar untuk sarapan keesokan paginya, yang pertama mereka lihat adalah Draco Malfoy yang kelihatannya sedang menghibur segerombolan besar anak-anak Slytherin dengan cerita amat lucu. Saat mereka lewat, Malfoy berpura-pura pingsan dengan lagak konyol sekali dan terdengar ledakan tawa. "Jangan pedulikan dia," kata Hermione yang berada tepat di belakang Harry. "Abaikan saja, tidak layak diladeni." "Hey Potter!" teriak Pansy Parkinson, cewek Slytherin dengan wajah seperti anjing pesek. "Potter! Dementor datang, Potter!" Wuh! Harry duduk di meja Gryffindor di sebelah George Weasley. "Daftar pelajaran anak-anak kelas 3 yang baru," kata George, membagikannya. "Kenapa kau, Harry?" "Malfoy," kata Ron, duduk di sisi lain George dan mendelik ke meja Slytherin. George mendongak tepat ketika Malfoy sedang berpura-pura pingsan ketakutan lagi. "Si brengsek itu," katanya kalem. "Dia tidak segagah itu semalam ketika Dementor datang ke gerbong kereta kami. Dia kabur ke kompartemen kita, kan Fred?" "Nyaris terkencing-kencing," kata Fred mengerling meremehkan ke arah Malfoy. "Aku sendiri tak begitu senang," kata George. "Mengerikan sekali, Dementor-Dementor itu." "Rasanya seperti membekukan bagian dalam tubuh kita ya," kata Fred. "Tapi kalian tidak pingsan kan?" kata Harry pelan. "Lupakan saja, Harry," kata George membesarkan hati Harry. "Dad pernah harus ke Azkaban sekali, ingat Fred? Dan dia bilang itu tempat paling mengerikan yang pernah dikunjunginya. Dia pulang dalam keadaan lemah dan gemetaran. Para dementor itu mengisap kebahagiaan dari tempat-tempat di mana mereka berada. Sebagian besar napi di sana jadi gila. Kita lihat saja nanti sesenang apa Malfoy setelah pertandingan Quidditch pertama kita," kata Fred. "Gryffindor lawan Slytherin, pertandingan pertama tahun ajaran ini, ingat?" Sekali-kalinya Harry dan Malfoy berhadapan dalam pertandingan Quidditch, Malfoy kalah total. Merasa sedikit lebih bergembira, Harry mengambil sosis dan tomat goreng. Hermione memeriksa daftar pelajaran barunya. "Oh, bagus. Kita memulai beberapa pelajaran baru hari ini," katanya senang. "Hermione," kata Ron mengernyit ketika dia menatap melalui bahu Hermione. "Mereka keliru menyusun daftar pelajaranmu. Lihat! Mereka mendaftarmu ikut 10 pelajaran sehari. Mana cukup waktunya? Bisa kuatur, sudah kurundingkan dengan Profesor McGonagall." "Tapi coba lihat," kata Ron tertawa. "Lihat pagi ini, pukul 9, ramalan, dan di bawahnya pukul 9, telah magel, dan..." Ron membungkuk mendekat, tidak percaya. "Lihat, di bawahnya lagi, aritmansi, pukul 9. Maksudku, aku tahu kau pintar, Hermione. Tapi mana ada sih orang yang sepintar itu? Bagaimana mungkin kau bisa berada di 3 kelas pada saat bersamaan?" "Jangan ngaco," kata Hermione pendek. "Tentu saja aku tak akan berada di 3 kelas pada saat bersamaan." "Nah, kalau begitu, ambilkan selai," kata Hermione. "Tapi, oh Ron, apa sih urusannya denganmu kalau jadwalku sedikit padat?" tukas Hermione. "Kan sudah kubilang, aku sudah merundingkannya dengan Profesor McGonagall." Saat itu, Hagrid memasuki aula besar. Dia memakai jubah tikus mondoknya yang panjang dan tak sadar mengayun-ngayunkan bangkai kuskus di salah satu tangannya yang besar. "Baik semuanya," katanya bersemangat, berhenti dalam perjalanannya ke meja guru. "Kalian ikut pelajaranku yang pertama, habis makan siang. Sudah bangun sejak pukul 5, siapkan segalanya. Mudah-mudahan aku... Oke, guru, wah." Dia nyengir lebar kepada mereka dan berjalan menuju meja guru, masih mengayun-ngayunkan kuskusnya. "Apa ya kira-kira yang disiapkannya?" tanya Ron, suaranya agak cemas. Aula mulai kosong ketika anak-anak pergi ke kelas pelajaran pertama mereka. Ron memeriksa daftar pelajarannya. "Sebaiknya kita berangkat sekarang. Lihat, ramalan di puncak Menara Utara. Perlu 10 menit untuk sampai ke sana." Mereka buru-buru menyelesaikan sarapan, mengucapkan selamat tinggal kepada Fred dan George, dan berjalan ke pintu aula. Ketika mereka melewati meja Slytherin, Malfoy sekali lagi pura-pura pingsan. Gelak tawa mengikuti Harry sampai ke aula depan. Perjalanan dalam kastil menuju Menara Utara adalah perjalanan panjang. 2 tahun di Hogwarts belum mengajarkan mereka segalanya tentang kastil, dan mereka belum pernah ke Menara Utara. "Pasti ada
Jalan pintas! Ron tersengal ketika mereka menaiki tangga panjang ke-7 dan keluar di bordes yang tak dikenal. Yang ada di tempat itu hanyalah lukisan besar hamparan rumput yang tergantung di dinding batu. "Kurasa ke sini," kata Hermione, memandang lorong kosong di sebelah kanannya. "Tak mungkin," kata Ron. "Itu selatan. Lihat, kau bisa melihat danau sedikit dari jendela." Harry mengamati lukisan itu. Seekor kuda poni gemuk abu-abu baru saja muncul dan merumput dengan acuh tak acuh. Harry sudah terbiasa melihat tokoh-tokoh dalam lukisan di Hogwarts bergerak dan meninggalkan figuran mereka untuk saling mengunjungi. Tetapi dia selalu senang memandang lukisan-lukisan itu. Sesaat kemudian, seorang kesatria gemuk pendek memakai baju zirah datang berkelontangan menyusul kudanya. Dari noda-noda rumput di lutut logamnya, rupanya dia baru saja terjatuh. "Aha!" teriaknya ketika melihat Harry, Ron, dan Hermione. "Bandit-bandit macam apa ini yang masuk ke tanah pribadiku tanpa izin? Mau mencemoohku karena jatuh? Cabut pedangmu, brengsek!" Mereka mengawasi dengan tercengang ketika si kesatria mencabut pedang dari sarungnya dan mengacung-acungkannya dengan garang, melonjak-lonjak gusar. Tetapi pedang itu terlalu panjang baginya. Satu ayunan liar membuatnya terjungkal dan jatuh mencium rumput. "Kau tak apa-apa?" tanya Harry mendekat ke lukisan. "Mundur kau orang sombong sok tahu! Mundur kau bajingan!" Si kesatria meraih pedangnya lagi untuk bertumpu bangun. Tetapi mata pedangnya terbenam di dalam tanah, dan meskipun dia menarik sekuat tenaga, dia tidak bisa mencabutnya. Akhirnya terpaksa dia menggeletak lagi di rumput dan mendorong tudung ketopongnya ke atas untuk menyeka wajahnya yang berkeringat. "Dengar," kata Harry, mengambil kesempatan selagi si kesatria sedang kelelahan. "Kami sedang mencari menara utara. Kau tidak tahu jalannya, kan?" "Pencarian!" Kemarahan si kesatria mendadak sirna. Dia bangkit dengan bunyi berkelontangan dan berseru, "Ayo ikut aku, sahabat-sahabat, dan kita akan mencapai sasaran kita. Atau kalau tidak, kita tewas dengan gagah berani dalam tugas." Dia menarik pedangnya sekali lagi dengan sia-sia, mencoba dan gagal menaiki kuda poninya yang gemuk dan berteriak, "Jalan kaki kalau begitu, nyonya dan tuan-tuan yang terhormat. Ayo, ayo!" Dan dia berlari, berkelontangan bising menuju ke arah kiri figura, lalu lenyap. Mereka bergegas mengejarnya di sepanjang koridor, mengikuti bunyi kelontangan baju zirahnya. Dari waktu ke waktu mereka melihatnya berlari melewati lukisan di depan. "Tabahkan hati kalian, yang terburuk akan terjadi!" pekik si kesatria, dan mereka melihatnya muncul kembali di depan segerombongan wanita yang memakai gaun mengembang. Para wanita yang lukisannya tergantung di dinding tangga spiral sempit itu kaget. Tersengal-sengal keras, Harry, Ron, dan Hermione menaiki tangga spiral yang berputar-putar. Makin lama makin pusing sampai akhirnya mereka mendengar gumam suara-suara di atas mereka. Taulah mereka bahwa mereka telah tiba di kelas yang dicari. "Selamat tinggal!" seru si kesatria, memunculkan kepalanya dari lukisan beberapa rahib bertampang seram. "Selamat tinggal teman-teman seperjuangan. Jika suatu kali kalian memerlukan hati yang baik dan otot kawat, panggillah Sir Cadogan." "Ya, kami akan memanggilmu," gumam Ron saat si kesatria menghilang. "Kalau kami perlu orang sinting." Mereka mendaki beberapa anak tangga terakhir dan muncul di bordes kecil. Sebagian besar anak-anak sudah berkumpul di situ. Tak ada pintu satupun di bordes ini. Ron menyenggol Harry dan menunjuk langit-langit. Tampak pintu tingkap bundar bertempel plakat kuningan. "Sybil Trelawney, guru ramalan," Harry membaca. "Bagaimana kita bisa naik ke situ?" Seakan menjawab pertanyaannya, pintu tingkap itu mendadak terbuka, dan sebuah tangga keperakan meluncur turun tepat di kaki Harry. Semua langsung diam. "Silakan," kata Ron nyengir. Maka Harry menaiki tangga itu paling dulu. Dia tiba di kelas paling aneh yang pernah dilihatnya. Malah ruang itu sama sekali tidak kelihatan seperti kelas. Lebih cocok dikatakan campuran antara loteng penyimpanan barang dengan tempat minum teh kuno. Paling tidak 20 meja bundar kecil berdesakan di dalam ruangan itu. Semuanya dikelilingi oleh kursi berlengan dan puff kursi bundar empuk. Di atas masing-masing meja ada lampu dengan cahaya merah remang-remang. Gorden-gorden jendela semua tertutup, dan semua lampu dikerudungi syal merah tua. Ruangan itu panas dan pengap, dan perapiannya yang menyala di bawah rak pajangan yang penuh mengeluarkan bau harum tajam yang membuat pusing, sementara apinya memanasi ceret tembaga besar. Rak-rak yang mengelilingi dinding melingkar dipenuhi bulu-bulu berdebu. Puntung-puntung lilin, berpak-pak kartu kumal, bola-bola kristal keperakan yang tak terhitung banyaknya, dan berderet-deret cangkir teh.
Ron muncul di sebelah Harry ketika anak-anak lain berkumpul di sekeliling mereka. Semua berbicara dengan berbisik. "Di mana dia?" kata Ron. Mendadak terdengar suara dari dalam keremangan. Suara lembut sayup-sayup seakan terselubung kabut. "Selamat datang," katanya. "Senang sekali melihat kalian di dunia nyata, akhirnya." Kesan pertama Harry adalah seperti melihat serangga besar berkilauan. Profesor Trelawney bergerak ke dalam lingkaran cahaya perapian dan mereka melihat wanita yang sangat kurus. Kacamatanya yang lebar memperbesar matanya sampai beberapa kali ukuran normal. Dia memakai selendang tipis berkelap-kelip. Rantai-rantai dan kalung-kalung yang banyak sekali bergantungan di lehernya yang panjang dan kurus. Dan lengan serta tangannya dihiasi bermacam gelang dan cincin. "Duduklah anak-anakku, duduklah," katanya. Dan mereka semua duduk dengan canggung di atas kursi berlengan atau puff. Harry, Ron, dan Hermione duduk mengelilingi meja bundar yang sama. "Selamat datang di kelas ramalan," kata Profesor Trelawney yang duduk di kursi berlengan di depan perapian. "Namaku Profesor Trelawney. Kalian mungkin belum pernah melihatku. Menurutku terlalu sering turun ke hiruk-pikuknya sekolah akan meredupkan mata batinku." Tak seorang pun berkomentar atas pernyataan yang luar biasa ini. Profesor Trelawney dengan halus merapikan selendangnya dan meneruskan. "Jadi, kalian telah memilih pelajaran ramalan, ilmu yang paling sulit dari semua seni sihir. Aku harus memperingatkan kalian dari awal bahwa jika kalian tidak memiliki penglihatan, hanya sedikit sekali yang bisa kuajarkan kepada kalian. Buku-buku hanya bisa mengajari kalian sedikit sekali di bidang ini." Mendengar ucapannya ini, baik Harry maupun Ron melirik Hermione sambil nyengir. Hermione sendiri kelihatan tercengang mendengar bahwa buku tidak akan banyak membantu dalam pelajaran ini. Banyak penyihir wanita dan pria, meskipun berbakat di area ledakan keras dan bau-bauan dan menghilang mendadak, tak sanggup menembus misteri masa depan yang terselubung. Profesor Trelawney melanjutkan. Matanya yang besar berkilauan berpindah-pindah dari wajah cemas yang satu ke wajah cemas yang lain. "Ini bakat yang dianugerahkan hanya kepada sedikit orang. Kau, Nak," katanya mendadak kepada Neville yang nyaris terjungkal dari kursi bundarnya. "Apakah nenekmu baik-baik saja?" "Saya rasa begitu," kata Neville dengan suara gemetar. "Aku tak akan seyakin itu kalau aku jadi kau, Nak," kata Profesor Trelawney. Cahaya perapian memantul dari anting-anting zamrudnya yang panjang. Neville menelan ludah. Profesor Trelawney melanjutkan dengan tenang. "Kita akan mempelajari metode dasar ramalan tahun ini. Semester pertama untuk mempelajari cara membaca daun teh. Semester berikutnya kita akan maju ke rajah tangan. Ngomong-ngomong, Nak," ujarnya mendadak ke Parvati Patil. "Hati-hati terhadap laki-laki berambut merah." Parvati kaget memandang Ron yang persis di belakangnya dan menggeser kursinya menjauh. "Dalam semester musim panas," Profesor Trelawney melanjutkan, "kita maju lagi ke bola kristal. Tapi itu kalau kita sudah menyelesaikan pertanda api. Sayangnya kelas kita akan terganggu di bulan Februari oleh wabah flu berat. Aku sendiri akan kehilangan suara. Dan menjelang Paskah, salah satu dari kita akan meninggalkan kita selamanya." Keheningan yang sangat menegangkan menyusul pengumuman ini. Tetapi Profesor Trelawney kelihatannya tidak menyadarinya. "Nak," katanya kepada Lavender Brown yang duduk paling dekat dengannya dan mengerut di kursinya. "Tolong ambilkan teko teh perak yang paling besar itu." Lavender tampak lega, berdiri mengambil teko besar sekali dari rak dan menaruhnya di atas meja di depan Profesor Trelawney. "Terima kasih, Nak. Ngomong-ngomong, hal yang sangat kau takutkan akan terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober. Lavender gemetar. "Sekarang aku ingin kalian berpasangan. Ambil cangkir dari rak, datanglah kepadaku dan aku akan mengisinya. Kemudian duduk dan minumlah. Minum sampai tinggal ampasnya yang tersisa. Putar ampas itu di dalam cangkir 3 kali dengan tangan kiri, kemudian balik cangkirnya di atas tatakannya. Tunggu sampai tetes terakhir tehnya menitik. Kemudian berikan cangkirnya pada pasanganmu untuk dibaca. Kalian akan menafsirkan pola yang tampak berdasarkan halaman 5 dan 6 buku menyingkap kabut masa depan. Aku akan berkeliling di antara kalian dan memberi instruksi. Oh, dan kau, Nak," dia menangkap lengan Neville ketika Neville bangun. "Setelah memecahkan cangkir pertamamu, maukah kau memilih yang motifnya biru? Aku suka sekali yang merah jambu." Benar saja, baru saja Neville tiba di rak cangkir terdengar denting porselen yang pecah.
Profesor Trelawney bergerak gesit mendekatinya, membawa pengki dan sikat, dan berkata, "Yang biru saja, Nak, kalau kau tak keberatan. Terima kasih." Ketika cangkir Harry dan Ron sudah diisi, mereka kembali ke meja dan mencoba meminum teh panas itu cepat-cepat. Mereka memutar endapan daun tehnya seperti yang diinstruksikan Profesor Trelawney, kemudian meniriskannya dan saling bertukar cangkir. "Nah," kata Ron ketika mereka berdua membuka buku mereka pada halaman 5 dan 6. "Apa yang kau lihat di cangkirku?" "Daun basah coklat," kata Harry. Asap tebal wangi di dalam ruangan itu membuatnya mengantuk dan merasa bodoh. "Lapangkan pikiran kalian, anak-anak, dan biarkan mata kalian melihat, melampaui hal-hal duniawi," seru Profesor Trelawney menembus keremangan. Harry berusaha menguasai diri. "Baik, yang ada di cangkirmu semacam salib goyah," katanya, sambil memeriksa menyingkap kabut masa depan. "Itu berarti kau akan mengalami cobaan dan penderitaan. Sorry saja, tapi yang itu bisa dianggap matahari. Oh, tunggu, itu berarti kebahagiaan besar. Jadi kau akan menderita, tapi sangat bahagia." "Mata batinmu perlu diperiksa menurutku," kata Ron, dan mereka berdua harus menahan tawa ketika Profesor Trelawney memandang ke arah mereka. "Giliranku." Ron menatap ke dalam cangkir Harry. Dahinya mengernyit. "Ada yang seperti topi pemain bowling," katanya. "Mungkin kau akan bekerja di Kementerian Sihir?" Ron memutar cangkir Harry. "Tapi kalau dari arah sini lebih mirip buah ek. Apa artinya?" Dia membaca buku menyingkap kabut masa depannya. "Oh, rejeki nomplok, emas yang tak disangka-sangka. Bagus sekali, kau bisa meminjamiku sebagian. Dan di sini," dia memutar cangkir itu lagi, "ada yang mirip binatang. Ya, kalau itu kepalanya kelihatannya seperti kuda Nil. Bukan, biri-biri." Profesor Trelawney berputar ketika Harry mendengus tawa. "Coba kulihat, Nak," katanya dengan nada mencela kepada Ron, seraya bergegas mendekat dan merebut cangkir itu darinya. Semua anak langsung diam untuk menonton. Profesor Trelawney mengamati dasar cangkir, memutar-mutarnya berlawanan arah dengan jarum jam. "Elang, Nak, kau punya musuh mematikan." "Tapi semua orang tahu itu," kata Hermione dalam bisikan keras. Profesor Trelawney memandangnya. "Memang betul," kata Hermione. "Semua orang tahu tentang Harry dan Anda tahu siapa." Harry dan Ron menatap Hermione heran bercampur kagum. Mereka belum pernah mendengar Hermione bicara seperti itu kepada seorang guru. Profesor Trelawney memilih tidak menjawab. Dia kembali mengarahkan matanya yang besar ke dalam cangkir Harry dan memutarnya lagi. "Pentungan, serangan. Astaga, astaga, ini bukan cangkir yang menyenangkan." "Saya kira itu topi pemain bowling," kata Ron malu. "Tengkorak. Bahaya menghadang, Nak." Semua terpaku menatap Profesor Trelawney yang memutar cangkir itu untuk terakhir kalinya, terperangah dan kemudian menjerit. Terdengar denting porselen pecah lagi. Neville memecahkan cangkirnya yang kedua. Profesor Trelawney terinyak di sebuah kursi berlengan. Tangan yang berkilauan memegangi dadanya, tepat di atas jantungnya, matanya terpejam. "Anakku, kasihan betul kau." "Tidak, lebih baik tidak kukatakan. Tidak, jangan tanya aku." "Apa, Profesor?" tanya Dean Thomas segera. Semua anak sudah bangkit berdiri, dan perlahan mereka mengerumuni meja Harry dan Ron, mendekat ke kursi Profesor Trelawney supaya bisa melihat jelas cangkir Harry. "Nak," mata besar Profesor Trelawney membuka secara dramatis. "Di dalam cangkirmu ada Grim." "Ada apa?" tanya Harry heran, karena Grim berarti suram atau seram. Harry bisa melihat dia bukan satu-satunya yang tidak mengerti. Dean Thomas mengangkat bahu kepadanya dan Lavender Brown tampak bingung. Tetapi hampir semua anak lainnya menekap mulut mereka dengan ngeri. "Grim, Nak! Grim!" seru Profesor Trelawney yang kelihatannya syok melihat Harry tidak mengerti. "Anjing hantu raksasa yang menghantui kuburan di halaman gereja, anakku. Itu pertanda paling buruk. Datangnya kematian." Hati Harry mencelos. Anjing di sampul buku tanda-tanda kematian di Florits and Bloods. Anjing di keremangan Magnolia Crescent. Lavender Brown menekap mulutnya juga. Semua anak memandang Harry, semuanya kecuali Hermione yang berdiri dan berjalan ke belakang kursi Profesor Trelawney. "Menurut saya itu tidak seperti Grim," katanya tegas.
Profesor Trelawney menatap Hermione dengan ketidaksukaan yang semakin memuncak. Maafkan kalau aku terus terang, nak, tapi aku merasakan hanya ada sedikit sekali aura di sekelilingmu. Daya penerimaan yang kecil sekali terhadap resonansi masa depan. Seamus Finnegan memiringkan kepala dari kanan ke kiri. Kelihatannya seperti Grimm kalau Anda melihatnya begini, katanya dengan mata nyaris terpejam. Tapi lebih mirip keledai dari arah sini, katanya miring ke kiri. Apakah kalian semua sudah selesai memutuskan aku akan mati atau tidak? Kata Harry, mengejutkan bahkan dirinya sendiri. Sekarang tak ada yang berani memandangnya. Kurasa pelajaran hari ini cukup sekian saja, kata Profesor Trelawney dengan suara sangat sayu. Ya, bereskan barang-barang kalian. Tanpa bicara, anak-anak mengembalikan cangkir-cangkir mereka kepada Profesor Trelawney, memasukkan kembali buku-buku mereka ke dalam tas dan menutup tas. Bahkan Ron pun menghindari tatapan Harry. Sampai bertemu lagi, kata Profesor Trelawney lemah. Mudah-mudahan kalian beruntung. Oh, dan kau, nak, dia menunjuk Neville. Kau akan terlambat pelajaran berikutnya, jadi belajar yang rajin supaya tidak ketinggalan. Harry, Ron, dan Hermione menuruni tangga Profesor Trelawney dan tangga menara yang berputar-putar tanpa bicara. Kemudian berangkat ke pelajaran transfigurasi Profesor McGonagall. Lama sekali mereka baru berhasil menemukan kelasnya, sehingga meskipun meninggalkan kelas ramalan lebih awal, mereka tiba di kelas transfigurasi tepat pada waktunya. Harry memilih tempat duduk di deretan paling belakang. Dia merasa duduk diterangi lampu sorot terang benderang. Anak-anak yang lain tak henti-hentinya mencuri pandang ke arahnya, seakan dia bisa mati mendadak. Harry nyaris tidak mendengar penjelasan Profesor McGonagall kepada mereka tentang animagi. Para penyihir yang bisa berubah menjadi binatang kapan saja mereka mau. Dan bahkan tidak mengawasi ketika Profesor McGonagall mengubah diri di depan mata mereka semua menjadi seekor kucing betina dengan tanda seperti bentuk kacamata mengelilingi matanya. Astaga, kenapa sih kalian hari ini? Tanya Profesor McGonagall, berubah menjadi dirinya lagi dengan bunyi plop pelan, dan memandang mereka semua. Walaupun bagiku tak apa-apa, tapi ini pertama kalinya transformasiku tidak mendapat aplaus. Kepala semua anak menoleh menghadap Harry lagi, tetapi tak ada yang bicara. Kemudian Hermione mengangkat tangan. Maaf, Profesor, kami baru saja ikut pelajaran ramalan untuk pertama kalinya dan kami membaca daun-daun teh dan... Ah, tentu saja, kata Profesor McGonagall mendadak mengernyit. Tak perlu kau jelaskan lebih panjang lagi, Miss Granger. Beritahu aku, siapa di antara kalian yang akan mati tahun ini? Semua ternganga memandangnya. Saya, kata Harry akhirnya. Ah, begitu, kata Profesor McGonagall, menatap tajam Harry dengan mata manik-maniknya. Kalau begitu, kau perlu tahu, Potter, bahwa Sybil Trelawney telah meramalkan kematian satu murid setiap tahun sejak dia tiba di sekolah ini. Tak seorang pun dari mereka ada yang sudah mati. Melihat pertanda kematian adalah cara favoritnya untuk menyambut murid-murid baru. Aku sebetulnya tak pernah menjelek-jelekan kolegaku, Profesor McGonagall berhenti. Dan mereka melihat cuping hidungnya telah menjadi putih. Dia meneruskan dengan lebih tenang. Ramalan adalah salah satu cabang sihir paling tidak tepat. Aku tak akan menyembunyikan kepada kalian bahwa aku kurang percaya pada ramalan. Peramal sejati sangat jarang, dan Profesor Trelawney... Dia berhenti lagi, kemudian berkata tanpa berbelat-belit. Kau tampak sehat sekali bagiku, Potter. Jadi maaf saja kalau kau tidak kubebaskan dari PR hari ini. Jangan khawatir, kalau kau mati, kau tak perlu menyerahkan PR-mu. Hermione tertawa. Harry merasa sedikit lebih enak. Susah untuk takut pada sejumput daun teh saat dia berada jauh dari kelas Profesor Trelawney yang diterangi lampu merah remang-remang dan dipenuhi bau wangi memusingkan. Meskipun demikian, tidak semua anak berhasil diyakinkan. Ron masih tampak cemas dan Lavender berbisik. Tapi bagaimana dengan cangkir Neville? Setelah pelajaran transfigurasi usai, mereka bergabung dengan anak-anak yang berduyun-duyun ke aula besar untuk makan siang. Ron, bergembiralah, kata Hermione, mendorong semangkuk kaldu ke arah Ron. Kau sudah dengar apa yang dikatakan Profesor McGonagall? Ron menyendok kaldu ke dalam piringnya dan mengangkat garpunya, tetapi belum juga makan. Harry, katanya dalam suara rendah dan serius, kau tidak melihat anjing hitam di suatu tempat akhir-akhir ini, kan? Aku lihat, kata Harry. Aku melihatnya pada malam meninggalkan rumah keluarga Dursley. Garpu Ron jatuh berdenting. Mungkin anjing kesasar, kata Hermione kalem. Ron memandangnya seakan Hermione sudah gila. Hermione, kalau Harry sudah melihat Grimm, itu buruk, katanya.
Pamanku Bilius melihat Grim, dan dia meninggal 24 jam kemudian. Itu kebetulan, kata Hermione ringan seraya menuang jus labu kuning. Kau tidak mengerti apa yang kau omongkan, kata Ron mulai marah. Grim membuat sebagian besar penyihir ketakutan setengah mati. Nah, itu dia, sambar Hermione dengan nada menang. Mereka melihat Grim dan mati ketakutan. Grim itu bukan pertanda, melainkan penyebab kematian. Dan Harry masih bersama kita karena dia tidak cukup bodoh sehingga setelah melihat Grim lalu berpikir, baik, lebih baik aku meninggalkan dunia fana ini sekarang. Ron membuka mulut lagi, tapi tak ada suara yang keluar. Hermione sendiri dengan tenang membuka tasnya, mengeluarkan buku aritmensinya, lalu menyandarkannya terbuka pada teko jus. Menurutku, ramalan sangat tidak jelas, katanya, mencari-cari halaman tertentu. Terlalu banyak menebak-nebak. Tak ada yang tak jelas soal Grim di cangkir itu, kata Ron panas. Kau tidak seyakin ini waktu memberitahu Harry itu biri-biri, kata Ron dingin. Profesor Trelawney bilang kau tidak memiliki aura yang tepat. Kau tidak suka karena kau tidak nomor 1. Ron telah membuat Hermione tersinggung. Hermione membanting buku aritmensinya ke meja, keras sekali sehingga serpi-serpi daging dan wortel berterbangan kemana-mana. Kalau supaya pintar di pelajaran ramalan berarti aku harus berpura-pura melihat tanda kematian di sejemput daun teh, aku tak yakin aku mau mempelajarinya lebih jauh lagi. Pelajaran itu sampah dibanding aritmensiku. Hermione menyambar tasnya dan pergi. Ron mengernyit memandangnya. Dia ngomong apa sih? Katanya kepada Harry. Dia kan belum ikut pelajaran aritmensi. Harry senang bisa keluar kastil sesudah makan siang. Kemarin hujan tetapi hari ini cerah. Langit bersih, abu-abu pucat, dan rumput segar dan basah ketika mereka berjalan ikut pelajaran pemeliharaan satwa gaib mereka yang pertama. Ron dan Hermione tidak saling tegur. Harry berjalan diam bersama mereka ketika mereka melewati padang rumput yang melandai menuju ke pondok Hagrid di tepi hutan terlarang. Baru ketika melihat 3 punggung yang amat dikenal di depan mereka, Harry sadar bahwa mereka akan mengikuti pelajaran ini bersama anak-anak Slytherin. Malfoy bicara bersemangat kepada Crabbe dan Goyle yang terkekeh. Harry cukup yakin apa yang mereka bicarakan. Hagrid berdiri menunggu murid-muridnya di pintu pondoknya. Dia memakai mantel tikus mondoknya. Fang, anjing besar pemburu babi hutannya, di dekatnya. Hagrid kelihatannya sudah tidak sabar. Ayo, kita mulai, serunya ketika anak-anak sudah dekat. Ada kejutan buat kalian hari ini. Pelajaran istimewa. Semua sudah kumpul? Baik, ikut aku. Sesaat Harry ngeri, mengira Hagrid akan membawa mereka ke dalam hutan terlarang. Harry sudah cukup mendapat pengalaman mengerikan di hutan itu untuk seumur hidup. Tetapi ternyata Hagrid berjalan menjauh dari tepi pepohonan dan 5 menit kemudian mereka tiba di semacam tempat merumput. Tak ada siapa-siapa di situ. Semua berkumpul dekat pagar di sini, Hagrid memanggil. Bagus, jangan sampai kalian tidak lihat. Nah, yang pertama harus kalian lakukan adalah buka buku kalian. Bagaimana caranya? Kata Draco Malfoy dingin. Kata Hagrid. Bagaimana caranya kami membuka buku kami? Malfoy mengulangi. Dia mengeluarkan buku monster tentang monster miliknya yang sudah diikat erat dengan seutas tali. Anak-anak yang lain juga mengeluarkan buku masing-masing. Beberapa seperti Harry mengikatnya dengan ikat pinggangnya. Ada yang menjejalkannya ke dalam tas sempit atau menjepitnya dengan jepitan besar. Apa tak ada yang bisa buka buku kalian? Tanya Hagrid tanpa kecewa sekali. Anak-anak semua menggeleng. Kalian harus belai dia, kata Hagrid, seakan hal ini sudah sangat jelas. Lihat! Dia mengambil buku Hermione dan mengoyak spellotape yang membebatnya. Buku itu mencoba menggigitnya, tetapi Hagrid membelai punggungnya dengan satu jarinya yang besar. Si buku bergidik, kemudian membuka dan menggeletak diam di tangannya. Oh, bodoh benar kita semua, cemooh Malfoy. Kita mestinya membelainya, kenapa tak terpikir ya? Kupikir buku ini lucu, kata Hagrid bimbang kepada Hermione. Oh, lucu sekali, kata Malfoy. Sungguh jenaka memberi kami buku yang mencoba menggigit tangan kami sampai copot. Diam, Malfoy, kata Harry tegas. Hagrid tampak terpukul dan Harry menginginkan pelajaran pertama Hagrid ini sukses. Baiklah, kata Hagrid yang kelihatannya kehilangan pegangan. Jadi kalian sudah punya buku dan sekarang kalian butuh satwa gaib. Ya, aku akan ambil sekarang. Tunggu. Hagrid meninggalkan mereka, menghilang ke dalam hutan. Buset, tempat ini parah benar, kata Malfoy keras-keras.
Si tolol itu mengajar. Ayahku akan pingsan kalau kuberitahu. Diam, Malfoy, Harry mengulangi. Hati-hati, Potter. Ada dementor di belakangmu. Ah! Pekik Lavender Brown menunjuk ke depan. Selusin makhluk paling ajaib yang pernah dilihat Harry berjalan ke arah mereka. Tubuh bagian belakang, kaki belakang, dan ekor mereka adalah tubuh, kaki, dan ekor kuda. Tetapi bagian depannya memiliki sayap, kepala dan cakar seperti elang raksasa, dengan paruh tajam dan kejam berwarna baja, dan mata berwarna jingga cerah. Cakar kaki depannya sepanjang 15 cm dan tampak mematikan. Masing-masing binatang itu memakai kalung kulit tebal di sekeliling leher mereka, yang dikaitkan pada rantai panjang. Dan ujung semua rantai ini dipegang oleh tangan besar Hagrid, yang masuk ke padang rumput di belakang binatang-binatang itu. Ayo maju, serunya, mengguncang rantai-rantainya dan mendesak makhluk-makhluk itu ke arah pagar tempat anak-anak berdiri. Semua mundur sedikit ketika Hagrid tiba di depan mereka dan menambatkan makhluk-makhluk itu di pagar. Hippogriff, seru Hagrid gembira, melambaikan tangan ke arah binatang-binatang itu. Cantik kan mereka? Harry bisa melihat apa yang dimaksud Hagrid. Setelah kekagetan awal melihat makhluk setengah kuda setengah elang teratasi, kau mulai mengagumi bulu si hippogriff yang berkilat, yang berubah mulus dari bulu burung ke bulu kuda, masing-masing berwarna berbeda. Abu-abu gelap, perunggu, putih kelabu, agak merah jambu, coklat berkilat, dan hitam legam. Nah, kata Hagrid menggosok-gosokkan kedua tangannya, wajahnya berseri-seri. Kalian maju sedikit. Tak seorang pun mau maju. Meskipun demikian, Harry, Ron, dan Hermione mendekati pagar dengan hati-hati. Nah, hal pertama yang kalian perlu ketahui tentang hippogriff adalah mereka angkuh, kata Hagrid. Gampang tersinggung. Hippogriff ini. Jangan pernah hina hippogriff karena dia bisa habisi kalian. Malfoy, Crabbe, dan Goyle tidak mendengarkan. Mereka bicara bisik-bisik, dan Harry punya perasaan tak enak. Mereka sedang merundingkan bagaimana sebaiknya mengacaukan pelajaran ini. Kalian harus selalu tunggu sampai si hippogriff bergerak lebih dulu, Hagrid meneruskan. Itu berarti sopan. Kalian berjalan ke arahnya dan membungkuk, lalu kalian tunggu. Kalau dia balas membungkuk, berarti kalian diizinkan sentuh dia. Kalau dia tidak membungkuk, cepat-cepat kalian pergi, karena kalau kena cakarnya itu sakit sekali. Baik, siapa mau coba lebih dulu? Sebagai jawaban, sebagian besar anak-anak malah mundur. Bahkan Harry, Ron, dan Hermione pun was-was. Hippogriff itu mengangkat kepala dan mengepakkan sayap kuat mereka. Mereka tampaknya tak suka ditambatkan seperti itu. Tak ada yang mau? Tanya Hagrid dengan pandangan memohon. Aku akan coba, kata Harry. Terdengar helaan nafas di belakangnya, dan baik Lavender maupun Parvati berbisik, "Oh, jangan Harry, ingat daun tehmu." Harry mengabaikan mereka. Dia memanjat pagar padang rumput. Bagus Harry, seru Hagrid. Baiklah, kita lihat bagaimana kau berkenalan dengan Buckbeak. Buckbeak berarti paruh mencuat. Hagrid melepas salah satu rantai, menarik hippogriff abu-abu menjauh dari yang lain dan melepas kalung kulitnya. Anak-anak lain di balik pagar menahan nafas. Mata Malfoy menyipit jahat. Santai saja Harry, kata Hagrid pelan. Kau sudah kontak mata, sekarang usahakan jangan berkedip. Hippogriff tidak percaya padamu kalau kau kedip terlalu banyak. Mata Harry langsung berair, tapi dia tidak berkedip. Buckbeak telah menolehkan kepalanya yang besar dan tajam, dan sekarang memandang Harry dengan satu mata jingganya yang galak. Betul, kata Hagrid. Betul begitu Harry, sekarang membungkuk. Harry tak ingin menampakkan tengkuknya kepada Buckbeak, tetapi dia melakukan yang diperintahkan Hagrid. Dia membungkuk singkat, kemudian mendongak. Si hippogriff masih memandangnya dengan galak, dia tidak bergerak. Kata Hagrid cemas. Baiklah, mundur sekarang Harry, pelan-pelan saja. Tetapi kemudian betapa terkejutnya Harry, si hippogriff tiba-tiba menekuk lututnya yang bersisik dan merendah. Tak diragukan lagi, itu caranya membungkuk. Bagus sekali Harry, kata Hagrid senang sekali. Bagus, kau boleh menyentuhnya, lus paruhnya, ayo. Walaupun Harry merasa upah yang lebih baik adalah diizinkan mundur, dia tuh bergerak pelan mendekati si hippogriff dan mengelurkan tangannya. Dia mengelus-ngelus paruhnya beberapa kali dan si hippogriff memejamkan matanya dengan santai, seakan menikmatinya. Anak-anak bertepuk tangan meriah, semua kecuali Malfoy, Crabbe, dan Goyle yang kelihatan sangat kecewa. Baiklah Harry, kata Hagrid, kurasa dia mungkin izinkan kau untuk naik dia.
Ini sudah melampaui yang diperkirakan Harry. Dia sudah terbiasa naik sapu, tetapi dia tidak yakin naik hippogriff sama dengan naik sapu. Kau naik ke situ, persis di belakang sendi sayap, kata Hagrid. Dan hati-hati, jangan sampai kau cabut bulunya, dia tidak akan suka. Harry meletakkan kakinya di atas sayap Buckbeak dan memanjat ke atas punggungnya. Buckbeak berdiri. Harry tak yakin harus pegangan di mana. Segala sesuatu di depannya tertutup bulu. Ayo terbang! Seru Hagrid menepuk paha belakang si hippogriff. Tanpa peringatan, sayap lebar lebih dari 3,5 meter merentang di kanan kiri Harry. Harry masih sempat memeluk leher si hippogriff, namun makhluk itu meluncur ke atas, sama sekali tidak seperti naik sapu. Dan Harry tahu mana yang lebih dia sukai. Sayap si hippogriff mengepak-ngepak di kanan kirinya, membuat Harry tak nyaman. Setiap kali menyentuh bagian bawah kakinya dan membuatnya merasa akan dilontarkan. Bulu yang berkilat itu licin dan susah dipegang, dan Harry tidak berani mencengkeram lebih keras lagi. Alih-alih gerakan mulus Nimbus 2000, Harry merasa berayun ke depan dan ke belakang ketika kedua kaki belakang si hippogriff naik dan turun seirama sayapnya. Buckbeak menerbangkannya mengelilingi padang rumput itu, kemudian menukik kembali ke tanah. Ini bagian yang ditakutkan Harry. Dia mencondongkan tubuhnya ke belakang ketika leher yang licin itu merendah. Harry merasa dia akan meluncur jatuh melewati paruh tajamnya. Kemudian dia merasa hippogriff itu mendarat mantap ketika keempat kaki yang berlainan itu menyentuh tanah. Dan Harry hanya sempat berpegangan agar tidak jatuh dan duduk tegak lagi. Bagus sekali, Harry, teriak Hagrid, sementara semua anak kecuali Malfoy, Crabbe, dan Goyle bersorak riuh. Oke, siapa lagi mau coba? Menjadi lebih berani setelah melihat keberhasilan Harry, anak-anak memanjat hati-hati memasuki padang rumput. Hagrid melepas tambatan hippogriff satu demi satu, dan segera saja anak-anak membungkuk dengan cemas di berbagai tempat di padang rumput. Neville berkali-kali lari mundur dari hippogriffnya yang tampaknya tak mau menekuk lututnya. Ron dan Hermione berlatih dengan hippogriff coklat, sementara Harry menonton. Malfoy, Crabbe, dan Goyle mengambil alih Buckbeak. Dia telah membungkuk kepada Malfoy yang sekarang mengelus paruhnya dengan sikap menghina. Ini gampang sekali, kata Malfoy melecehkan, cukup keras sehingga Harry bisa mendengarnya. Aku sudah tahu pasti gampang, kalau Harry Potter bisa melakukannya. Taruhan, kau tidak berbahaya sama sekali kan? Katanya kepada si hippogriff. Iya kan, makhluk jelek kasar? Secepat kilat, cakar baja itu menyambar. Malfoy menjerit nyaring dan saat berikutnya, Hagrid bersusah payah memaksa Buckbeak memakai kalung lehernya lagi. Sementara Buckbeak berusaha menyerang Malfoy yang tergeletak di rumput, darah merembes melebar di jubahnya. Aku hampir mati, jerit Malfoy, sementara teman-temannya panik. Aku hampir mati, lihat aku, dia membunuhku. Kau tidak akan mati, kata Hagrid yang sudah pucat pasi. Tolong, ada yang bantu aku. Harus bawa dia pergi dari sini. Hermione berlari membuka pagar, sementara Hagrid mengangkat Malfoy dengan mudah. Saat mereka melewatinya, Harry melihat torehan panjang dan dalam di lengan Malfoy. Darahnya memercik ke rerumputan dan Hagrid berlari menggendongnya menaiki padang landai menuju kastil. Sangat terguncang, kelas pemeliharaan satwa gaib mengikuti dengan berjalan. Anak-anak Slytherin berteriak-teriak mengata-ngatai Hagrid. Dia harus langsung dipecat, kata Pansy Parkinson yang bercucuran air mata. Salah Malfoy sendiri, tukas Dean Thomas. Crabbe dan Goyle menegangkan otot-otot mereka dengan mengancam. Mereka semua menaiki undakan memasuki aula depan yang kosong. Aku akan melihat apakah dia tidak apa-apa, kata Pansy, dan mereka semua mengawasinya menaiki tangga pualam. Anak-anak Slytherin yang masih menggerutu menyalahkan Hagrid menuju ruang rekreasi mereka di bawah tanah. Harry, Ron, dan Hermione naik ke menara Gryffindor. Menurutmu apakah dia akan sembuh? Tanya Hermione gugup. Tentu saja, Madam Pomfrey bisa menyembuhkan luka dalam sekejap, kata Harry. Harry pernah mengalami luka-luka yang lebih parah dan disembuhkan secara ajaib oleh matron rumah sakit itu. Sungguh sial ada kejadian seperti ini di pelajaran pertama Hagrid ya, kata Ron cemas. Gara-gara Malfoy, semua jadi kacau. Mereka termasuk yang pertama sampai di aula besar untuk makan malam, berharap melihat Hagrid tapi dia tidak ada. Mereka tidak akan memecatnya kan? Tanya Hermione khawatir, tidak menyentuh daging di stiknya. Sebaiknya tidak, kata Ron yang juga malas makan. Harry mengawasi meja Slytherin. Serombongan besar anak-anak berkerumun, kasak kusuk. Harry yakin mereka mengarang versi mereka sendiri tentang bagaimana Malfoy sampai terluka. Ya, kau tak bisa bilang ini bukan hari pertama yang seru, kata Ron muram. Mereka naik ke ruang rekreasi Gryffindor yang padat setelah makan malam dan mencoba mengerjakan PR yang diberikan Profesor McGonagall.
Tetapi ketiganya berulang-ulang berhenti dan memandang keluar jendela menara. "Jendela Hagrid terang," kata Harry tiba-tiba. Ron melihat arlojinya. "Kalau kita bergegas, kita bisa menemuinya. Sekarang belum terlalu malam." "Aku tak tahu," kata Hermione pelan, dan Harry melihat Hermione mengerlingnya. "Aku boleh berjalan di halaman?" katanya tegas. "Sirius Black belum melewati para dementor yang berjaga di luar, kan?" Maka, setelah membereskan buku-buku dan alat tulis mereka, ketiganya memanjat keluar lubang lukisan. Mereka lega tidak bertemu siapapun dalam perjalanan ke pintu depan. Soalnya mereka tak begitu yakin apakah sebetulnya mereka boleh keluar. Rumput masih basah dan kelihatan hampir hitam dalam temaram senja. Setiba di pondok Hagrid, mereka mengetuk dan terdengar suara menggeram. "Masuk!" Hagrid sedang duduk. Ia mengenakan kemeja biasa tanpa jas di belakang meja kayunya yang tergosok mengilap. Anjing besarnya, Fang, membaringkan kepala di atas pangkuannya. Sekali lihat saja mereka langsung tahu Hagrid sudah minum terlalu banyak. Ada cangkir tinggi hampir sebesar ember di depannya, dan tampaknya dia kesulitan melihat mereka dengan jelas. "Ini rekor," katanya sedih ketika sudah mengenali mereka. Rasanya mereka belum pernah punya guru yang cuma bertahan sehari. "Kau tidak dipecatkan, Hagrid?" kata Hermione kaget. "Belum," kata Hagrid merana, meneguk banyak-banyak isi cangkir yang entah apa. "Tapi tinggal soal waktu saja kan, sesudah Malfoy." "Bagaimana dia?" tanya Ron setelah mereka semua duduk. "Lukanya tidak parah kan?" "Madam Pomfrey obati dia sebaik-baiknya," kata Hagrid muram. "Tapi Malfoy bilang lengannya masih sakit, diperban, erang-erang." "Dia cuma pura-pura," kata Harry segera. "Madam Pomfrey bisa mengobati apa saja. Dia menumbuhkan kembali setengah tulang-tulangku tahun lalu." Dasar Malfoy menggunakan kesempatan dalam kesempitan. "Dewan sekolah sudah diberitahu tentu," Hagrid merana. "Mereka salahkan aku, mulai dengan sesuatu yang terlalu besar. Mestinya hipogrif untuk belakangan, mulai dengan cacing Flobber atau apa. Kupikir akan jadi pelajaran pertama yang seru. Semua salahku." "Itu salah Malfoy, Hagrid," kata Hermione bersemangat. "Kami saksinya," kata Harry. "Kau sudah bilang hipogrif menyerang kalau dihina. Salah Malfoy sendiri kalau dia tidak mendengarkan. Kami akan menceritakan kepada Dumbledore apa yang sebenarnya terjadi." "Ya, jangan khawatir Hagrid, kami akan mendukungmu," kata Ron. Air mata berguling dari sudut mata kumbang Hagrid yang berkerut. Ia meraih Harry dan Ron dan memeluk mereka erat sekali. "Kau sudah minum terlalu banyak, Hagrid," kata Hermione tegas. Diangkatnya cangkir dari atas meja dan dibawanya keluar untuk dibuang isinya. "Ah, mungkin dia benar," kata Hagrid melepas Harry dan Ron. Keduanya langsung terhuyung mundur, seraya menggosok-gosok rusuk mereka. Hagrid bangkit dari kursinya dan keluar dengan limbung menyusul Hermione. Mereka mendengar bunyi ceburan keras. "Ngapain dia?" tanya Harry cemas ketika Hermione masuk kembali membawa cangkir kosong. "Memasukkan kepalanya ke tong air," kata Hermione, menyimpan cangkir itu. Hagrid masuk. Rambut dan jenggot panjangnya basah kuyup, menyeka air dari wajahnya. "Sekarang lebih enak," katanya, menggoyangkan kepalanya seperti anjing, membuat mereka semua basah kecipratan. "Kalian baik sekali datang tengok aku. Aku sungguh..." Hagrid mendadak berhenti, menatap Harry, seakan baru sadar Harry ada di situ. "Kau ini ngapain di sini, ha?" teriaknya. Begitu tiba-tiba sampai mereka terlonjak 30 senti dari lantai. "Kau tidak boleh jalan-jalan sesudah gelap, Harry! Dan kalian berdua, kenapa kalian diamkan saja?" Hagrid melangkah mendekati Harry, mencengkram lengannya dan menariknya ke pintu. "Ayo!" kata Hagrid berang. "Kuantar kalian kembali ke sekolah, dan jangan pernah datang temui aku sesudah gelap lagi. Aku tak cukup berharga." Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.